OK，大家好，我们今天所要分享的奇妙的汉字是财富。我相信每个人都很喜欢说财富是什么，想着有时候想着非常的奇妙，这个财富从哪里来？今天我们要学习的是汉字关于这两个财富的意思是什么？Jadi ini hari kita mau belajar tentang財富itu harta kekayaan. Setiap orang juga pengen ya tahu itu harta kekayaan itu seperti apa. Kalau bisa ya sebanyak-banyaknya kita ingin dapatkan ya. Ya puji Tuhan ya kita belajar ya. Nah, kita harus tahu財富itu apa ya. Oke. Ya, kalau lihat gambar ya senang ya karena emas balok-balok gitu ya. Saya juga belum pernah lihat tuh. Ya, oke. 首先我要先读这几段圣经啊，无知财主的比喻，就是在路加福音第12章3到21节啊，印尼文是 orang kaya yang bodoh ya 我先读中文，印尼文我就不读了，大家可以回家慢慢的看啊。众人中有一个人对耶稣说：“夫子，请你吩咐我的兄长来和我分家业。”耶稣说：“你这个人谁立我做你们断事的官，给你们分家业呢？”于是对众人说：“你们要谨慎自守，免一切的贪心，因为人的生命不在乎家道丰富。”就用比喻对他们说，有一个财主田产丰盛，自己心里思想说：“我的出产没有地方收藏，怎么办呢？”又说：“我要怎么办？要把我的仓房撤了，另盖更大的，在那里好收藏我一切的粮食和财物。然后要对我的灵魂说：灵魂啊，你有多少财物寄存，可做多年的费用，这管安安逸逸的吃喝快乐吧。”就解释上帝却对他说：“无知的人啊，今夜你必要你的灵魂，你所预备的要归谁呢？凡为自己积财，在上帝面前却不扶助的，也是这样。” Puji Tuhan ya. Ya nanti pulang baca lagi ya, karena agak panjang ini ayatnya ya. Oke, menceritakan seorang kaya yang bodoh ya. Tapi kita yang duduk di sini hari ini tidak bodoh ya, kita pintar semua ya. Oke, kita lanjut. Ya. 财富是什么呢？这个财是这么写啊？那富这个读成富闭舌音啊，财富。财富是什么呢？大家都很清楚了吧？财富什么大家都很清楚的。讲到财跟富，我相信这两个字都是很熟悉的。但是我们来了解财富到底是什么，我慢慢的了解。OK， 财富的中文意思是什么呢？财富就是具有价值的东西，就称为财富，包括什么？包括自然财富、物质财富、精神财富等等。财富不单单是指钱就是了啊，它是包括自然财富，sesuatu yang bernilai termasuk kekayaan alam, harta benda, kekayaan jiwa, jasmani maupun rohani. Jadi seringkali kita bicara 财富 itu persepsinya钱ya, tapi tidak semuanya itu ya. Ya, termasuk yang alam 财富，自然财富。自然财富是什么呢？包括我们今天所呼吸的空气包括我们所得到的每天的阳光，这些都是自然的财富啊，这神的恩典啊，这些都是我们的财富。物质财富就是我们所有的，我们所拥有的财富啊，你的家，你的什么，你的电视机什么的，是自然，这个是物质财富的。那精神财富，就包括我们生命、我们的精神，我们这些学问，我们这些存积在我们心里、脑里的，这些都是精神的财富。所以财富不单单是指钱就是了啊，弟兄姐妹们，我们知道，jadi kekayaan dan harta kekayaan ini tidak termasuk hanya semata-mata uang saja ya, tidak semata uang saja.
Ya, termasuk yang 3 bagian besar ini. Ya, kita lanjut aja. Nah, kita pelajarin cai, ya, cai. Nah, cai itu semana? Cai itu 金钱与物质. Ya. Kalau cai tadi kita udah kasih tahu, ya, hanya cai saja, huruf cai saja itu adalah uang dan material. Ya. Termasuk apa lagi? Nah, kita melihat di sini. Ya, aksara Mandarin ya, menunjukkan huruf cai, ya, dahulunya sebelum ada cai yang sekarang ini, ya, yang sekarang ini, cai-nya dulu adalah ini, ya, sebelumnya. Ya, cai ini adalah caikan, ya, caikan. Ya. Huruf cai dahulu sama dengan cai. Caikan ini adalah talenta, ya, kompetensi, bakat, ahli, dan kemampuan. Ya. Jadi cai yang dulu sama cai sekarang beda. Ya. Dulu punya cai dahulu, ya tidak memikirkan cai yang sekarang ini. Ya. Itu adalah cai yang dahulu simpel, ya. Dulu punya cai simpel sekali. Ya, menunjukkan adalah sesuatu talenta, ya, kemampuan, ya, bakat, ahli, itu penting sekali. Ya, sekarang cai udah berubah, ya, jadi uang dan material, ya. Ya, kita lihat, ya. Nah, sekarang kita pelajarin lagi, ya, kosakatanya. 为什么要写词语呢？词语让我们能够知道对财的认识。Kalau kita bisa mengerti, ya, kosakatanya, lebih mudah untuk menerima apa artinya huruf cai itu. Ya. Nah, kita bisa melihat cai can, ya, harta benda. Ini sudah kita tahu dah bentuk jenis cai can itu什么。那每个人都有财产，多多少少一定有的啊。那发财每个人都喜欢啊，喜欢呢，凡是过年的时候就说发财发财啊，menjadi kaya, ya, 发财。Nah, cai bao, ya, cai bao ini uang, barang-barang yang berharga. Ini adalah cai bao, ya. Oke, 财主管tanah, ya, 财主。jadi 凡是有财的字的词，我们就知道了，就是有关于有钱的，就是钱财的问题啊。财务，呀 financial, 呀，财务，呀。财务同样的音，但是不同的意思，ya, harta benda, ya. 财力 penghasilan, keuntungan, ya. Jadi semua yang ada kosakata, yang ada huruf cai itu ada hubungan sama, ya, kekayaan harta benda, ya. Jadi kita lebih jelas. Nah, kalau kita ketemu, ya, kosakata yang ada Mandarinnya ada cai yang dalam bentuk yang cai sekarang ini, ya, itu ada hubungan sama kekayaan dan harta benda, ya. Nah, sekarang kita dari cai. Cai itu apa sih? Ya. Ya, huruf cai begini rupa, dari mana sih cai itu? Ya. Nah, cai itu terdiri dari P sama cai. Ya. Kalau cai yang ini, 这个cai 我们刚才已经解释了，这从以前从古字这个cai 我们就知道了，这是才干来的，啊，才干来的。这个贝什么呢？这就是贝壳，呀，贝壳，呀，呀。啊，贝什么呢？贝壳什么？贝壳是以前使用在兑换物质方面使用的，就是现在的钱一样啊。kulit kerang yang dipakai sebagai mata uang pada zaman dulu. 以前还没有钞票啊，还没有铜钱，也没有纸钱，都是用些贝壳来兑换啊，来兑换的。Jadi dulu belum ada cetakan, ya, logam segala belum ada, ya. Jadi mereka dari kulit kerang ini, ya, membuat, ya, ukiran-ukiran itu ada tanda-tanda untuk alat penukaran, ya. Nah, cai tadi udah jelasin adalah talenta, ya, bakat, ahli, dan kemampuan. Jadi cai ini ada 2 komponen menjadi satu. Sesuatu adalah bernilai, satu lagi adalah talenta. Ya, tapi biasanya kita ingatnya cai itu adalah duit, ya. Duit, ya. Tapi dia ada terdiri dari 2 bagian ini, ya. Tolong di mute, ya. Ya. Nah, sekarang lihat lagi cai, ya. Cai, 钱财是生活上最重要供给, ya. Kita tidak bisa, ya, seringkali kita mengatakan duit, ya, penting atau tidak, ya. Ya. Seringkali kita bisa berdebat tentang duit ini, ya. Tapi
Saya katakan钱财 itu penting karena itu adalah alat, ya, alat yang penting di dalam kehidupan kita. Namanya alat di sini, 它是工具来的，它是兑换的工具, alat penukaran. Ya. Tanpa 钱财 kita tidak bisa belanja, ya. Karena itu adalah alat tukar, ya. Ya, jadi alat. Itu adalah persepsinya, 我们要知道，我们对钱财的观点，它是工具来的，它是工具来的。工具什么 alat， 我们可以用来兑换东西、买东西，可以的，是有兑换的。所以它重要吗？在我们生活中是很重要的，很重要的。所以，如果说反正没钱没关系吧，有时候会是这样会这么说啊，其实嘛，是很重要的，弟兄姐妹，很重要的，因为它是工具来的。钱财要懂得管理和使用，有财，你有钱有财来讲，你要懂得怎么去管理使用，要包括我们这个才干的才，也懂得什么去使用，不是说你这钞票就是了，而不是说你的财产就是了，包括财智里面的才干也很重要，因为它是财务跟才干这个汇总成为这个财智。Jadi huruf C ini adalah harta benda dan talenta. Ya, kesimpulannya di situ, dua komponen menjadi satu. Maka kalau kita punya duit, ya kita tidak bisa punya harta benda, kita tidak bisa mengendalikan atau tidak bisa mengolah, ya itu juga salah, ya. Dan mengolahnya tentu butuh talenta, ya, kepintaran, bakat dan lain-lain. Maka C itu ada unsur caikan punya C, ya, mengerti cara mengolah dan mengatur dalam pemakaiannya. Ya, salah ketik ya pemakaian. Ya. Kalau tidak akan menjadi budaknya mamon. Ya. 所以圣经说我们不要成为这个mamon呢。所以我们知道，你不懂得去管理，不懂得去使用，你就会成为钱的奴才了。所以最好不要成为钱的奴才。很多人都很卖命找钱，对，没有错，但是你不要成为钱的奴才，不要为钱财而卖命。你懂得去赚怎么可以的，怎么去做可以的，但是怎么去管理，怎么去使用，才是主要的，而不是说你拼命的赚钱，但是你不懂得使用，你赚多少，你乱花钱乱使用也没什么意思，那你的命卖掉了是没有意思的。所以你可以卖命去赚钱去做，应该吗？应该的，人生应该拼命的做，应该的，但是你不要去卖命啊，不是为钱而卖命。不要成为钱的奴隶啊！那个人要神按照神的恩赐的才干来理钱。Jadi tiap orang itu harus punya talenta, kepintaran apa yang sudah Tuhan berikan talenta buat kita masing-masing. Nah, kita harus bagaimana mengolah duit itu, harus pintar mengolah. Jadi duit itu kalau ada di kita atau harta benda kita yang ada, kalau kita tidak bisa mengolah, anggap itu segala-galanya dalam hidup kita, sesuka-sukanya dari kita, itu udah benar ya. Harusnya talenta yang Tuhan berikan itu untuk mengolah dengan baik. Ya, kita bisa lihat berita-berita sekarang ini yang heboh sekali ya. Kenapa? Karena masalah duit, ya masalah harta, ya menjadi kacau balau kan kalau kita melihat saat-saat sekarang ini ya. Tapi memang betul. Ya, kita diberikan talenta untuk mengolah. Ya. Kita berikan akal budi yang sehat untuk mencari bekerja itu baik. Tapi ingat, jangan menjadi budak. Kalau kita menjadi budak, kita bisa jatuh dalam dosa. Hati-hati dalam hal ini. 所以要按神所赐的才干来理财。这神所赐的，apa yang dikaruniakan oleh Tuhan. Ya. Bukan kita berbuat sesuatu, mengolah sesuatu itu dengan sesuatu ya motivasi yang tidak baik ya. Itu hati-hati sekali ya. 那圣经在马太福音第25章第29节，所以我们的心里要感觉到有满足，我们有没有这个财？我们有没有这个才干？我们有没有这个财务？有没有？其实我们身上都很多的财物啊，因为我刚才说了，财务不单单是金钱就是了。包括自然财物包括物质，物质多少没关系，是吧？因为物质生没带来，死没带去。但是我们
所有的才干，我们的精神，我们的属灵的这个属灵的财物啊，我们生命上的财物，我们思想的，我们的学问这些啊。但是我们有这么多的财物来讲，我们怎么样去使用才是最主要的，而不是说你多和少的问题，你要怎么去使用，是吧？所以很重要。所以你认为有来讲，那神就会给你更多的，sampai berlimpah。但是如果你认为没有的，你去追求，你的追求又不是神所需要的追求来讲，你就会走入了其实邪道了，就不应该的，会犯罪的。所以如果我们心里感觉到不满足来讲，那神也不会给你更多的，反而会把你夺回来的。对，所以没有的，连他所有的也会夺回来。所以我们生活上所需要的一切，神已经给我们足够的，是吧？我们要知足就常乐，要有心里有满足感，还有感恩OK， 我们接下去。那钱是生活上重要的工具，刚才我们说了虽然钱不是万能，但是生活上没有钱是万万不能的。这个我们要坦白，因为不能说没钱没关系没有现在钱很重要一个学生读书，刚才我跟我孩子们聊了一个孩子现在在国际学校读书一个月的学费都要7、8条，有的7条，有的8条比较贵的会10条。那个就读初中就是了读初中就差不多一个月就这么多。那如果没有钱怎么办呢？学费就是了，1年的学费都将近100条，你说钱重要不重要？是吧？没有这个工具，你怎么去教呢？你没有这个学费，你怎么去读书呢？是啊，所以我们要读国际学校来讲，是非常的贵，实在很贵，所以现在的孩子的负担也是很重的，我们要了解所以要懂得怎么样去找，你要懂得怎么样去用而不是乱用所以我们这些都要得到神的恩赐，才能够管理好，把钱财管理好，而不是成为钱财的奴隶Jadi uang sekarang ini sangat sangat penting sekali di dalam kehidupan kita. Kita jangan beranggapan asal ada lewat sehari-hari cukup sudahlah. Terutama yang kita bisa merasakan beban hidup sekarang ini, terutama anak-anak sekolah Saya tadi baru ngobrol sama anak saya. Saya baru tahu begitu mahal sekarang sekolah. Satu anak itu sekolah, kalau misalkan sekolah di international school, itu biaya bulanan aja itu bisa 7 sampai 10 juta, itu cuma buat SMP aja. Kita bisa bayangkan, itu belum uang pendaftaran loh, bulanan aja. Jadi kalau kita bilang asal cukup sudahlah, cukup sampai di mana? Kan? Kalau untuk makan pakai mungkin cukup, tapi untuk biaya lain-lain kita perlu pertimbangkan, perlu kita pikirkan. Maka kita boleh bersusah payah kita mencari duit, mencari alat ini untuk dipakai, itu boleh. Tapi cara memakainya mau gimana? Jangan kita sembarangan pakai. Maka dalam hidup kita, kalau kita tidak bisa ngerti cara memakainya, kita bersusah payah cari, itu juga akan sia-sia. Maka perlu ada hati yang bijaksana dari Tuhan. Bagaimana kita mengatur apa yang kita sudah miliki dan bagaimana kita pakai untuk kehidupan kita sehari-hari. 这个很重要路加福音第16章第12节，倘若你们在别人的东西不忠心，谁还把你们这些东西给你们的？这句话非常有意思。我们不知道我们什么时候有钱，我们什么时候知道我们发财是什么？我们前自己不知道，但是我记住这句话什么呢？做什么事情都要忠心，何况对财务方面，对钱财方面是别人的东西你不能有贪心，也不能不忠。如果我们不忠了，我们的钱财，我们自己的东西我们也得不到kesetiaan di dalam hal ini, terutama untuk benda-benda yang bukan milik kita atau harta benda bukan milik kita, hati-hati jangan sekali-sekali kita mencoba tidak setia terhadap hal ini. Karena apa? Walaupun kita tidak tahu apa yang kita miliki di kemudian hari, kita nggak tahu karena Tuhan yang kasih semua.
Ya. Tapi disitulah kita diuji. Kalau kita tidak jujur di dalam kehidupan kita terhadap mamon, terhadap duit ini, ya, dan kita tidak bisa mengolah ya harta benda kita yang seharusnya kita terima milik kita sendiri, ya, Tuhan pun tidak berikan. Tapi kalau kita bisa setia dan kita kerja dengan baik, bisa mengatur baik, ya Tuhan akan memberikan kita dengan kelimpahan. Ya, ini ya akan ditambah-tambahkan terus. Ya. Jadi ini ayat 6, Lukas 16:12 ini juga sebagai pedoman hidup saya. Ya, bukan milik kita, janganlah. Kita boleh bersusah payah dalam hidup, boleh, nggak jadi masalah, karena hidup ini memang tantangan buat kita. Kita untuk keluarga kita, ya anak-anak kita, ya bersusah payah wajib, ya, harus kita lakukan. Karena hidup ini bukan sekedar makan pakai saja, ya, tapi kebutuhan di dalam hidup, terutama di pendidikan sekarang ini luar biasa mahalnya. Ya. Tapi kita harus bagaimana? Jangan sampai tergoda. Ya, kita jatuh dalam dosa dan kita tidak setia sebagai seorang anak Tuhan. Ya, siapa yang bisa memberikan harta kita sendiri, menyerahkan hartamu sendiri kepadamu. Kita tidak tahu harta kita sendiri berapa banyak, kita tidak tahu. Ya, tapi kita harus belajar dari setia dulu. Kalau kita sudah lakukan dengan baik dan kita bekerja dengan baik sesuai talenta yang Tuhan berikan untuk kita, ya, kita bisa mengatur dengan baik. Percaya, semua itu Tuhan akan berikan. Ya, saya tidak ngerti kenapa saya bisa ngekolain anak saya itu semua ke luar negeri. Saya tidak tahu. Ya, saya tidak tahu. Saya seorang pekerja. Ya, seorang yang tidak punya apa-apa. Ya, tidak ada apa-apa. Tapi saya hanya hidup ya, setia sama bos saya walaupun saya kerja lama, setia jangan. Ya, kita kerjakan yang baik, kita atur yang baik. Ya, akhirnya Tuhan bisa memberikan kebutuhan saya untuk menyekolahkan anak saya ke luar negeri, semua disiapin. Ya, sungguh sesuatu yang luar biasa kesaksian saya. Saya percaya dengan ayat ini, karena Tuhan pasti sediakan segala sesuatu yang kita tidak pernah pikirkan, namun kita bagaimana setia. Tapi kalau anak saya mau sekolah, mau biaya ini itu, ya, saya tidak setia dan saya mulai korupsi dan lain-lain. Apa yang saya miliki juga diambil. Termasuk nyawa saya pun mungkin sudah diambil juga. Ya. Jadi Tuhan ajarin kita bagaimana setia di dalam hal harta benda, ya, karena Tuhan sudah sediakan harta benda kita masing-masing, ya, untuk kita terima pada waktunya. Ya. Oke. Nah, perhatikan ayat ini sudah populer sekali. Ya. 钱财是万恶之根，人贪恋钱财就被吸引离了真理，用许多愁苦把自己测透了。Ini Timotius, ya. 1 Timotius ya, pasal 6 ayat 10 ya. Karena segala kejahatan ialah cinta uang. Ya, kalau bahasa menariknya tan ya. Sebab oleh uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Ya, hati-hati dalam hal ini. Ya, saya melihat di dunia ini tidak ada orang yang hidupnya tidak benar dan melakukan sesuatu yang jahat, yang tidak baik itu, ya, pada akhirnya keluarganya itu bisa hidup damai dan baik tidak ada. Saya mengamati banyak orang yang hidup tidak benar, itu akhirnya juga tidak benar, ya. Hati-hati dalam hal ini. Ya, jangan kita karena ada sesuatu keinginan yang di luar, ya, ketentuan, terutama untuk memiliki harta benda orang lain, itu jangan, ya. Hati-hati akan hal ini. Oke. Nah, perhatikan huruf Chen, ya. Saya ini tambahan aja, ya. Ini hari kita nggak bicara huruf Chen. Saya punya Chen ini kalau perhatikan itu adalah, ya, radikalnya ada mas, ya, Cing sama ya, ya, Cing ya. Kalau yang ngerti Mandarin enak, ya kan, Cing sama Chen, ya, Cing sama Chen. Dahulu ini tulisan tradisional, ya. 我们到这个是什么呢？个是武器来的呀，以前作战的武器ya. Ini adalah senjata perang dulu, ya. Kedua lagi, ya. Jadi kita ngerti. Ini ada emas, ini ada senjata, ya. Jadi kalau kita mau cari sesuatu, ini duit, ya, chen itu duit, ya, duit uang, ya.
Ya, kita butuh, tapi hati-hati ya. Karena ini senjata ini bisa makan tuan ya. Kalau kita nggak hati-hati, ya kan. Ini untuk mengambil, untuk membunuh. Ya. Jadi kalau kita kerja sesuatu dengan jerih payah, boleh kita, ya. Itu bisa diambil, tapi kalau kita nggak hati-hati, itu bisa senjata makan tuan kita sendiri. Hati-hati. Ya. Sekarang punya chain beda, udah ya. Grup chain sekarang ini beda ya. Dia pakai chain. Ya. Jadi chain ini adalah mas tetap sama, ya. Chain ini adalah 一点点，一点点不多了。所以现在的钱呢，比较难找，不像以前比较多，现在钱比较辛苦啊，比较辛苦。所以这个钱体制也是很有意思的。现在的钱很微小了，很小了，而且现在的钱很小啊。我们印尼的钱最小的，想想一些出门就开口几百万、几百万的，其实基本没有多少钱的是吧？以前呢，以前的钱小小的，是看起来很大，现在钱很多，但是看起来没有意思，很小。你看呢？对啊，吃一顿饭就要几十万、几十万啊，听着都可怕的。现在的钱很小啊，这个钱字很有意思啊。咱们不说这个钱字啊，OK， 往下讲了。我们说这个富字啊，富是什么呢？kaya itu apa artinya ya? Kaya itu adalah 财产多, harta benda banyak, ya. Atau 充足itu cukup melebihi, memadahin, ya. Itu udah termasuk kaya. Saya tidak tahu apakah kita kaya tidak ya. Saya tidak tahu ya. Masing-masing punya persepsi yang berbeda. 我们的观点不同。有些人认为他已经有了，富了，可以了，心里满足就可以了。对，那就是富了，富了。已经财产多了，财产多也是富，充足也是富，看我们自己的需要，我们的衡量，我们的观点都有不同。富也是丰盛的，富裕，那富裕这个就是很多了，就是kaya了，那富裕。如果单单那个富字，它是财产多富足，它也是属于丰盛的富裕。那富裕的意思，真正的意思是多了，太多了啊，cukup dari cukup melebihin, ya, 那个是 kaya 了。那记住我们这个财字财富，我们要知道财富的意思不单单是就是钱财的问题，不单是钱财的问题，有3个部分我们刚才已经说了啊。OK， 这样我们看吧，富的词语，让大家更理解这个富的意思。那富有就是说有就是有了嘛，有就是 ada 呀，ada。富就是 kaya, ya. 有就是 ada, ya. Jadi kaya berlimpahan, ya, berkelimpahan. Oke, 富贵呀，贵是高贵的意思，是尊贵的意思，kaya dan terpandang, ya, 富贵，ya, 富贵呀，丰富, ini seringkali kita dengar ya, 丰富itu kaya, berlebihan, ya, subur ya, banyak sekali, ya berlebih ya. 丰富 ya banyak sekali ya, misalkan kita makan pagi 丰富的早餐 ya, ya makanan pagi ya, breakfast yang kaya ya, banyak sekali ya. Oke, fudan ya, ini udah gampang ya, seringkali orang bilang orang kaya itu fudan ya. Ya. Oke, fui ya, tadi ada jelasin tentang fui kaya banyak harta ya. Ya, fui itu banyak harta ya. Oke. Fuju ya, ju itu cukup, jadi kaya berkecukupan ya. Jadi kita udah tahu fu itu adalah ya sesuatu yang kaya ya, sesuatu yang berlebihan ya, sesuatu yang mencukupkan ya. Ya. Oke. Nah, 这成语荣华富贵ya, 荣华富贵 seringkali juga kita dengar orang bicara, 他现在已经荣华富贵了。呀，现在已经荣华富贵了呀，形容有钱有势，现在有了，现在有了，比兴盛了呀，现在有的不同了，现在有的kaya呀，有钱有势，经常说有钱有势啊，以前是怎么形容啊？现在是说哇，现在变成很好了啊，变成荣华富贵了，以前跟现在的形容不一样啊。OK 啊，我们看这个富字啊，慢慢的了解这个富字。第一，富上面这个字叫做棉，棉的是什么呢？就是房屋，房屋。Jadi huruf mien ini, radikal mien ini, ya, yang di atas ini adalah
Fangwu itu rumah. Ya, ingsan wei fukai ya. Jadi ingsan wei fukai. Jadi kayak atap rumah. Dia adalah sesuatu simbol rumah ya. Radikal ini ada radikal rumah ya. Jadi dia juga sebagai atap ya, menutupin, melindungi ya. Nah, 我们要知道父它是里面有一个防护的意思，它是有一个覆盖的意思，为什么说防护呢？防护就是家，防护就是家。Rumah itu adalah sesuatu keluarga， sesuatu keluarga， 家也是同样的，它上面也是有一个覆盖，也是防护的，也一样的啊，一样，里面不一样，就是外面都是一样，是个家。Jadi fangwu itu jia adalah kekayaan itu adalah menunjukkan di dalam satu keluarga. Ya. Jadi caifu itu kekayaan itu menunjukkan keluarga. Ya, menunjukkan keluarga. Ya. Nah, kita lihat huruf kedua, radikal kedua itu ada ya terdiri dari, nah ini bacanya juga fu, ya fu bacanya ya. Nah, terdiri dari i kou ya, tian san ge zi. Ini adalah tiga radikal yang kita lihat ya. Ada satu di atas, ya tengahnya ada kou. Kou itu adalah mulut, kou itu juga jiwa. Ya, sama tian ya, tian di bawah ini tian ya. Tian ini adalah ladang sawah, itu juga adalah tempat pencarian. Ya, dahulu tian ini adalah tempat pencarian nafkah ya. Ya, kehidupannya semua dari tian dulu, dari sawah, dari kebun ya. Ya. Tian ini juga banyak kou ya. Banyak ya kotak-kotak itu adalah kou. Jadi banyak jiwa di dalam sini. Maka satu rumah itu biasanya banyak jiwa ya. Di kecil ini hauji kou ya. Hauji kou. Jadi kita bisa melihat ini kenapa begini ya. Nah, kenapa fu-nya adalah demikian ya, kita lihat ya. Ya, ada atap, ada rumah, ya, ada satu jiwa, ya, ada tian ya. Kenapa ya? Nah, fu ini di bawahnya itu fu zi ye lang ge isi ya. Dia lang ge isi. Nah, fu ini juga kalau kita splitkan, ini artinya satu mulut ada ya, sawah ya, pencarian dan banyak jiwa ya. Tapi kalau kita lihat lagi, dia ada dua arti juga ya. Ya, single ya, huruf ini ada dua arti. Ya, itu fu, itu pi. Ya. Ada artinya satu adalah man, penuh, kecukupan. Pi itu adalah people, ya, memaksa. Ya. Nah, tergantung kita sendiri bagaimana ya. Kekayaan itu ada dua ya, di dalam situ. Ada yang penuh cukupan, ada juga memaksa. Ya, memaksa ya. Ya, kita lihat dunia ini banyak orang memaksa dirinya menjadi kaya juga banyak ya. Tapi ada yang rasa cukup itu menjadi kaya juga ya. Nah, rasa cukup Tuhan kasih lebih lagi. Nah, itu lebih baik ya. Ada yang memaksa ya. Memaksa menjadi kaya ya. Nah, itu akan jatuh ya. Seperti tadi kita katakan di 1 Timotius 6 ayat 10ya. 所以这个复制，我们看这个复制，里面有这么多的意思，我们是要选哪一个比较好呢？ Nah, kita memilih yang mana fu-nya. Mau fu yang penuh cukupan atau fu-nya itu bacanya people. Ya, memaksa, ya, maksa diri kita kaya. Ya kan? Bisa bikin kita diri kaya, bisa pinjam sana, kredit sana, kredit situ ya menjadi kaya, kelihatannya kaya. Tapi itu bakal miskin ya. Jadi kekayaan itu jangan sampai kita salah bertindak. Kekayaan yang sesungguhnya, kekayaan yang dari Tuhan, kekayaan dari aksara Mandarin ini yang kita bisa mengerti, kita pilih kaya yang mana. Ya tadi saya sudah jelasin, ya sebaiknya kita bisa mengatur yang baik, pakai talenta yang Tuhan berikan untuk kita, dan kita bagaimana bersusah payah kita mencari, tapi kita juga bisa mengendalikan, mengatur yang baik, walaupun kehidupan kita semakin hari semakin rasa berat ya nggak usah khawatir ya. Nah di sinilah kita lihat fu ya, artinya fu di sini ya. Kita lanjut lagi ya tentang fu. Ini kita perlu simak pelan-pelan ya huruf ini, karena huruf ini ya kelihatan gampang ya, kayak gitu aja gampang ya, tapi kita melihat ya.
Ya, kita lihat di Fu ya. Fu-nya ini ada bicara tentang keluarga. Keluarga. Ya, karena dia ada atap keluarga. Kekayaan itu adalah kekayaan secara keluarga, bukan sendiri, ya, bukan sendiri. Ya, ya terus terang kita hidup kita juga kita cari kayak apapun juga, usaha kayak apapun juga untuk keluarga kita, bukan untuk kita sendiri. Ya, saya percaya Anda juga setuju ya. Gak bakal cari kaya untuk sendiri, kaya sendiri, pakai sendiri, tidak ya. Semua juga untuk keluarga. Ya. Nah, yang pertama, ya, 家庭和睦很重要。因为这个父字，从它的这个部首是从家这个开始，从这个棉字，这房屋开始的，所以主要的家庭和睦很重要。Jadi hidup dalam rukun dalam keluarga itu sangat penting. Karena huruf ini awal mulanya radikalnya itu mulai dari rumah. Ya. Tutup rumah itu simbol rumah. Ya, bagaimana kita hidup dalam keluarga, karena kekayaan ini adalah sesuatu yang dimiliki keluarga, ya, bukan untuk pribadi. Caifu, kekayaan dan harta itu adalah keluarga. Ya, bayangkan kalau kita meninggal, harta kita kan kita nggak bawa, ya kan? pasti itu untuk keluarga. Jadi harta kekayaan itu, penting 留下的遗产的。遗产要一些，遗产要分下去的。那这个什么呢？就是说你的财富不是你自己的，而是整个家庭的。所以你家庭要开始的这个财富嘛，这个复制，我们最主要的从哪里开始呢？从家庭和睦开始。Jadi kalau keluarga tidak damai ya, nah, repot ya untuk mengumpulkan ya harta kekayaan ya, agak susah ya. Nah ini karena awalnya dari ya mienzi ya, ya mienzi miena. Ini adalah radikal keluarga ya. Ya. Saya melihat banyak ya keluarga yang tidak bisa damai ya, ribut ya, harinya juga berantakan keluarga ya. Ya kita dengar kasus-kasus yang terjadi ya. Ada juga keluarga ribut bukan sama suami istri aja, ya, ada juga anak sama orang tua ya. Nah, karena tidak ada damai, akhirnya ya kekayaan ini kan hancur semua ya, hancur ya. Jadi ya, kita sebagai anak Tuhan kita harus ngerti hidup damai dalam keluarga itu sangat penting ya, ya kan? Karena damai dari Tuhan itu kekayaan yang luar biasa loh ya. Bukan duit yang bisa bikin kita hati damai ya. Tapi damai sejahtera dari Tuhan itu adalah kekayaan luar biasa. Maka kita punya keluarga itu harus damai. Ini yang pertama ya. Ya, kita melihat dari aksara Mandarin ini ya. Karena ini adalah rumah ya. Kekayaan harta benda itu ada rumahnya ya. Kita nggak bakal bawa semua ya. Tapi apa yang kita tinggalkan itu semua keluarga punya ya. Ya, sampai ada hukum-hukum untuk warisan segala kan. Oke. Kedua yang kita lihat adalah ya, memiliki tuan rumah yang sepenuh hati dapat mengatur dan membimbing keluarga. Penting nggak kepala keluarga di dalam mengatur kekayaan? Ya, itu sangat penting sekali karena iko itu adalah sehati, satu jiwa, seorang. Jadi kalau di keluarga kita, di dalam keluarga kita, ya, sebagai kepala keluarga tidak bisa mengatur dirinya atau mengatur pengolahan atau membimbing keluarga, ya, sulit sekali Anda akan mendapatkan kekayaan, mau itu jasmani maupun rohani. Kalau orang tua sebagai kepala keluarga tidak bisa mengurus anak-anak di dalam segi rohani, kekayaan rohani juga akan bubar ya. Ya kan? Orang tua tidak bisa memberikan contoh hidup yang baik, membimbing anak-anak. Ya kan? Orang tua foya-foya, happy-happy. Anak juga ikut happy-happy. Bagaimana bisa mengumpulkan harta benda yang banyak ya? Walaupun Tuhan sudah sediakan, tapi kalau hidup kita demikian rupa, Tuhan juga akan ambil semuanya. Ya kita jadi miskin lagi, ya kan?
Jadi di dalam Fu itu ada seseorang yang bisa sepenuh hati memperhatikan kebutuhan keluarga dan mengatur, membimbing mereka. Itu sangat penting. Ya, saya percaya ya, di dalam kelas kita ya, sudah menjadi seseorang pembimbing ya, yang penuh perhatian sama keluarga dan bisa mengatur ya, dengan baik. Ya, kita tinggal satu rumah. Kita sudah tahu kita satu keluarga. Tapi siapa di dalam situ yang memberikan teladan, memberikan hidup yang benar, bisa mengurus yang baik. Itu bakal menjadi kaya. Ya kan? Kalau orang tua sudah tidak bisa mengurus dan hidup seenaknya, anak-anak yang menderita, itu akan jadi miskin. Ya. Di rohani juga sama. Orang tua bisa memberi contoh yang baik melayani Tuhan, ya kan? Bisa bersekutu, ya kan? Anak-anak pun ikut kaya rohani juga. Ya. Ini Fu ya. Ini kaya ini bukan kaya soal harta benda aja loh ya, termasuk jasmani maupun rohani ya. Jadi membutuhkan ego ya. Nah, cukup udah semua ya. Memiliki sarana kehidupan yang cukup untuk keluarga. Di sini artinya cukup ya kan? Cukup sederhana cukup ya, bukan foya-foya ya, rasa cukup. Ya seperti kita mengatakan asal ada pakai makan ya sudah bersyukurlah ya, rasa cukup ya. Kalau kita rasa tidak cukup terus ya akhirnya karena kita rasa tidak cukup, yang ada juga Tuhan ambil kembali ya. Karena kita tidak puas terus ya. Itu. Jadi kita harus rasa mencukup dalam hidup kita. Kenapa harus rasa memiliki sarana hidup yang cukup? 为什么呢？因为里面有很多口，ya. 为什么？ Karena di dalam Fu ini banyak mulut, ya. Banyak kotak-kotaknya. Nah, kotak-kotak ini adalah jiwa-jiwa anggota keluarga yang membutuhkan. Ya. Ya, mereka belum bisa cari anak-anak kita, bagaimana kita ya menjaga kasih makan mereka yang cukup, ya supaya mereka bisa sehat, hidupnya sehat, jasmani sehat, rohani sehat, ya. Jadi butuh. Jadi makanan bukan makanan jasmani aja, makan rohani juga, ya bagaimana memberikan mereka yang cukup. Ya. Ya. Nah, teman-teman dalam kelas ini kita belajar Mandarin, walaupun cuma aksara begini aja, tapi saya percaya ya bukan satu kebetulan Anda di dalam kelas ini, bukan ya. Semua ini adalah rencana Tuhan yang baik. Bagaimana kita hidup menjadi kaya, ya kan? Nah, ini ada contoh-contoh yang kita lihat ya. 家中儿女是神所赐的产业. Nah, ini ada di ayat Alkitab ya, ada di Amsal ya. Ya. Anak laki, ya. Kalau Mandarin bukan anak laki, ya erni itu termasuk laki perempuan sama ya. Ya. Adalah milik pusaka dari pada Tuhan. Ya kan? Milik dari Tuhan, ya kita dengerin lagu tadi, ya kekayaanku dari Tuhan ya. Kita dengar lagu tadi ya. Percaya nggak Anda bahwa anak-anak kita itu adalah pusaka daripada Tuhan, ya kan? Jangan dianggap remeh anak-anak itu. Banyak keluarga yang kita bisa melihat, kita kan 很多的家庭就是孩子管教不好，孩子会让你破产，不单单是破产，还会让你家破人亡。Banyak karena anak yang akibatnya bukan dari orang tua aja. Kalau kita bicara tadi yang kedua itu adalah orang tua. Ya. Tapi sekarang kalau orang tua tidak bisa membimbing anak dengan baik dan kita anggap anak itu ya sudah anak hidup sendiri aja lah. Ada Tuhan pelihara sudahlah. Ya, serahkan sama pendeta, sedangkan suster, sedangkan pembantu sudah. Ini adalah harta, adalah pusaka dari Tuhan. Ya, jangan kita lepas tangan. Karena itu harta pusaka dari Tuhan, bukan sembarang titip-titip aja. Ya kan? Bukan sembarang kita asal kasih titip-titip sama pendeta, sama guru, ya, sama suster, bukan. Ya. Karena kita tahu di dalam keluarga itu ada seseorang pemimpin yang dapat mengatur. Apakah kita layak menjadi seorang pemimpin dalam rumah? Ya, kalau kita tidak bisa, yang menderita adalah mereka yang di bawah. Ya. Maka anak-anak ini ya sekarang ya, biaya sekolahnya, pendidikannya sangat-sangat mahal, ya sangat mahal. Karena itu adalah pusaka
yang daripada Tuhan. Mau nggak kita melayani mereka? Kalau kita tidak mampu, ya nggak jadi masalah. Tapi kita jangan lupa bimbing dia. Jangan lupa ya kasih mereka sekolah. Ya, bagaimana kita mengatur keadaan kita itu tergantung kita sendiri. Ya, namanya tianzi ya. Oke. Nah, yang lebih penting lagi yang terakhir ini ya. 活在主内的家庭, keluarga yang hidup di dalam Tuhan. Mungkin ya, 我们也许不晓得这个字为什么会这么写. Ya. Ini adalah huruf apa? Titik ini ya. 这一点是什么呢？这一点古字是主来的。这一点呀，我们也许不晓得，一点随便点，告诉你不要乱点啊。这个点是古同主ya. Ya, ini adalah huruf ya. Ini adalah satu simbol huruf kuno, ini adalah ju. Ya, ju. Bisa ju dan ya, bisa juga ju. Ya, jadi ada pemimpin ya. Keluarga, ada pemimpin keluarga, itu adalah Tuhan ya. 我们是基督的儿女啊，我们的天父就是我们的主，他是我们的家庭的主人，我们家庭的主人啊。Ya, jadi perhatikan huruf fu ini begitu rupa, begitu indah ya. Ya, bagaimana kita menjadi kaya, ini adalah ya, aksara Mandarin yang kita bisa belajar, semua ada maknanya yang untuk kita belajar. Bagaimana kita menjadi kaya, itu mulai dari keluarga, dari kita sendiri sebagai kepala keluarga, bagaimana kita memberikan kecukupan ya untuk pakai makan ya untuk anak-anak kita, keluarga kita, dan kita bagaimana menghargai anak-anak kita ya sebagai pusaka daripada Tuhan, bagaimana kita membimbing ya, mengajar mereka ya, ya itu semua adalah tanggung jawab kita, dan kita bagaimana hidup di dalam Tuhan ya. Ya. Nah, ini adalah huruf fu ya. Jadi 财富不只是物质上的钱财，也是身体精神上的健康. Untuk juga yang sekarang ya, bukan hanya itu aja, kaya bukan soal duit aja, juga tentang apa, termasuk kesehatan jasmani dan rohani ya, rasa kecukupan, hidup bersukacita dan damai sejahtera ya. Ini adalah keluarga yang bahagia, adalah kekayaan yang sejati ya. 所以美好的家庭，刚才我说的，刚才那平安喜乐的家庭，美好的家庭才是真正的财富。你有最大的财富，有多少的金钱，有多少的财产，你买不了家庭里的平安喜乐，买不了。Banyak orang anggap dia banyak duit, tapi keluarganya tidak ada damai sejahtera. Dia pikir ada duit semua bisa senang. Tidak. Ya, bukan itu yang bisa mendapatkan. Bukan bisa dibeli damai sejahtera itu. Itu semua adalah dari Tuhan. Ya. Walaupun kita punya kesehatan dan kita punya kepentingan jasmani, rohani penting, tapi kepentingan keluarga sangat penting. Karena di dalam itu ada anggota-anggota keluarga kita, bukan kita sendiri. Satu keluarga itu bukan kita sendiri saja, ya. Masih ada yang lain-lain di dalam situ yang perlu kita perhatikan. Ya. Nah, 真正的财产，真的财富什么呢？ Kekayaan sejati ya, ini ayat yang sering kita baca juga ya. Ya, ini adalah 蒙福的家庭, ya, sesuatu keluarga yang diberkati Tuhan. Ya. 凡敬畏耶和华、遵行他的道人，便为有福。你要吃劳碌得来的，你要享受享福，事情顺利。你妻子在你内室，好像多结果子的葡萄树；你儿女围绕你的桌子，好像橄榄菜籽。看哪，敬畏耶和华的人必要这样的蒙福ya. Luar biasa ya. Jadi ini adalah sesuatu ayat yang kita perlu mengerti ya, keluarga yang diberkati. Nah, yang ayat yang terakhir adalah Timotius 1 Timotius 6 ayat 7-9, menyambung sama tadi yang 10 ya. Karena apa? Ya. Sebab kita tidak membawa sesuatu apapun ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Ya, ya, kita bisa ngomong gitu ya, betul, nggak salah, cukup. Tapi kebutuhan di luar itu masih ada. Maka kita juga harus jeripaya untuk mencari
tapi jangan menjadi budaknya duit, jangan. Ya, kita mencari untuk kebutuhan ekstra tambahan untuk keluarga kita, yaitu butuh. Ya, kita tidak bisa hindari. Ya, tapi jangan sampai kita jatuh dalam dosa. Ya, 但是那些想发财的人，陷在迷惑，落在网络和许多无知有害的事意里，叫人沉在败坏的和灭亡中。Ya, jangan sampai kita di sini, ya, jatuh dalam dosa sehingga kita musnah begitu aja. Ya, nah, saya kira penjelasan saya sampai di sini. Saya mau share satu lagu, ya, lagu Singfu. 想象中有一个幸福天地，分分秒秒踩在云端里，好像幸福只存在童话故事里。自从耶稣进入我的生命，心中眼睛被主爱开启，看见幸福的天地就在我心里。我的讲解就到这里，上帝祝福大家，我交给主持人来，Lucy，你接下去。